Apa yang mereka mau tanya, yang kalian mau tanya apa? Izin Pak, seputar Pak Gus Miftah kan mundur Pak ya hari ini Pak. Iya. Tanggapan Bapak Tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada Penggantinya nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Pak, banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak. Ada Ya, nanti akan dilengkapi. Ada imbauan dari Bapak sanksi mungkin Pak. Imbas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya, nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan dari ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Pak, PPN 12%. Terima kasih ya. Pak, PPN 12% perkembangannya seperti apa Pak? PPN 12% Pak. Kan sudah diberi penjelasan ya, kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang ya, kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya, berarti barang-barangnya minggu depan ya Pak ya? Terima kasih Pak. Oke guys, itu tadi respon dari Pak Prabowo Subianto guys, selaku Presiden Republik Indonesia guys. Kini kita lanjut langsung dengan ucapan atau mundurnya Gus Miftah sebagai staf khusus kepresidenan guys. Kita saksikan nih, kita sekalian dengarkan guys sikap kesatrianya atau sikap bertanggung jawabnya Gus Miftah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati. Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Alhamdulillah. Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara, karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan, Masya Allah, Alhamdulillah, yang telah diberikan kepada saya. Salah-salahnya, guys. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden.
Kepada seluruh rakyat Indonesia saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara. Tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir, berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya titipkan doa untuk tanah air tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Gus, apa setelah ini model dakwah Gus Miftah akan berubah dari yang sebelumnya dikenal oleh publik? Secara prinsip, semua orang punya gaya dakwah masing-masing, punya karakter masing-masing. Karakter itu tetap akan saya pertahankan, cuman dengan pemilihan kata dan diksi yang mungkin lebih berhati-hati. Karena mungkin saya kurang sadar bahwa saya hari ini lebih banyak dikenal orang. Semua kamera menyorot ke saya, sehingga karakter dakwahnya mungkin tetap sama, tetapi dengan pemilihan diksi dan kalimat yang lebih santun. Gus, ini kan sorotan juga melebar kemana-mana, termasuk ke personal Gus, termasuk penggunaan jam tangan Gus yang disebut mewah terkait hal ini. Gus, mungkin ada tanggapannya? Saya diangkat menjadi pejabat baru 1,5 bulan. Artinya sampai hari ini pun saya belum menerima gaji dari negara. Alhamdulillah, saya belum menggunakan fasilitas negara, termasuk rumah dinas. Apa yang melekat dalam diri saya itu sudah ada jauh hari, termasuk tadi yang jenengan sampaikan, jam tangan. Artinya itu jelas bukan merupakan fasilitas dari negara.
tapi barang lama yang sudah alhamdulillah Allah berikan kepada saya. Guys, kalau saat ini apakah sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo langsung? Pak Prabowo? Saya belum berkomunikasi dengan beliau karena sekali lagi saya sampaikan tidak ada tekanan dari siapapun, tidak ada permintaan dari siapapun, tapi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Seskap. Pak Seskap hanya menjawab keputusan ada di Gus, kembali ke keyakinan dan hati nurani Gus Miftah. Beliau tidak dalam rangka menyuruh atau menolak. Demikian. Kapan itu Gus? Semalam. Tapi kalau jujur boleh cerita, tanggal 16 November istri saya sudah menyampaikan ke saya, "Bah, saya sebenarnya nggak nyaman jadi istri Abah sebagai seorang pejabat. Saya lebih nyaman menjadi istri seorang Gus Miftah yang saya kenal di awal. Entah ini sebagai sebuah firasat atau apa, itu sudah istri saya sampaikan kepada saya tanggal 16 November ketika saya berada di Bali, beliau telepon saya. Dan mungkin ini jawaban dari itu semua." Gus, saat penyampaian sikap tadi Gus Miftah terlihat terharu, itu karena apa Gus yang membuat? Yang membuat saya terharu bukan saya kehilangan jabatan, bahwa kepercayaan Pak Prabowo kepada saya sangat besar, yang notabene saya seorang dengan latar belakang anak jalanan yang bergaul dengan dunia premanisme, lokalisasi dan klub malam bahkan. Beliau memberikan kepercayaan itu kepada kita, kepada saya. Yang membuat saya terharu adalah betapa besarnya hati dan jiwa beliau memberikan kesempatan kepada saya. Dan yang membuat saya kemudian meneteskan air mata adalah saya belum bisa menjadi apa yang menjadi ekspektasinya Bapak Prabowo. Maka saya merasa sangat berterima kasih dan memohon maaf kepada beliau. Oke guys, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi respon singkat dari Pak Prabowo Subianto tentang kemundurannya Gus Miftah sebagai staf khusus guys, yang lagi viral-viralnya atau buntut dari kejadian yang viral, yaitu Gus Miftah dengan kata-katanya agak, ya bukan agak sih, ya termasuk juga kasar dan juga melukai hati si penjual es teh lah guys, karena spontan tapi kayak makjleb lah gitulah. Dan juga disambung dengan tadi sebuah pernyataan dari Gus Miftah tentang kemundurannya, yang dia merasa merasa kurang pantas atau kurang layak karena sudah mengecewakan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Prabowo guys sebagai Presiden Republik Indonesia guys. Dan juga Pak Prabowo tadi mengatakan di Indonesia jarang yang mempunyai sikap kesatria seperti ini guys, karena jarang yang mengakui kesalahan dan juga bertanggung jawab guys di Indonesia guys. Wow, memang betul sangat jarang guys. Oke, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan juga untuk pendakwah yang lain atau semua lah guys, untuk kita semua rakyat Indonesia guys, atas hikmah dan juga kejadian yang seviral ini guys. Oke, semoga mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas RJ.